Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel Dr. Uner TV yang merupakan salah satu platform konten edukasi yang diinisiasi oleh Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan juga RSUD Dr. Sutomo, di mana setiap minggunya kami menyajikan informasi seputar kesehatan. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe akun Dr. Uner TV dan juga follow Instagram @druner_tv agar tidak tertinggal konten terbaru kami. Pada topik kali ini cukup menarik nih teman-teman, karena kita akan membahas mengenai penyakit HIV dan cara penularannya. Nah, apalagi ini bertepatan juga dengan Hari AIDS Dunia yang pada setiap tahunnya dilaksanakan pada tanggal 1 Desember. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sindita Trimarani selaku moderator yang akan membawakan pada topik kali ini. Nah, yang buat bahasan kali ini berbeda adalah kali ini gak cuma dari satu narasumber, tapi kita mengundang dua narasumber dengan dua sudut pandang yang berbeda, di mana untuk yang pertama, narasumber pertama akan ada Profesor Dr. Afif Nurul Hidayati, spesialis kulit dan kelamin, konsultan FINS DV FAADV. Beliau merupakan staf pengajar di RSUD Dr. Sutomo dan juga sekaligus dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Kemudian untuk narasumber yang kedua, kita akan mengundang salah satu penyandang HIV, yaitu ada Bu Endang. Baik, sebelumnya ini selamat sore Prof. Afif dan juga Bu Endang. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat-sehat aja? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat Selamat aja sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga selalu sehat, diberikan kesehatan gitu ya. Amin, ya rabbal alamin. Nah, kebetulan di topik kali ini cukup menarik ya, karena kita ada dua sisi pandang yang tidak hanya dari sisi medis dari Prof. Afif, tapi juga kita bisa melihat bagaimana sih dari sisi pandang sebagai penyandang HIV itu sendiri. Nah, untuk memulai topik pembahasan kali ini, mungkin saya akan memulai dari sisi medis dulu untuk sekedar pengenalan terkait dengan HIV dan AIDS itu sendiri. Jadi sebelumnya saya akan menanyakan kepada Prof. Afif, sebenarnya HIV ini apa sih, Dok? Dan apakah HIV dengan AIDS ini adalah suatu hal yang sama? Karena masih banyak orang di luar sana yang berpikiran bahwa HIV dan AIDS itu adalah suatu hal yang sama begitu, Dok. Baik, terima kasih Sindita. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi HIV itu yang merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, itu merupakan virus yang kalau misalnya menginfeksi manusia, itu dia akan menginfeksi sel-sel yang berperan pada pertahanan tubuh kita, sehingga fungsi sel itu jadi lumpuh, sehingga akhirnya orang yang terinfeksi dengan HIV itu pertahanan tubuhnya menjadi turun. Sedangkan AIDS itu apa? AIDS itu merupakan kondisi akhir atau tahap akhir dari infeksi HIV itu, di mana biasanya penurunan dari pertahanan tubuh akibat infeksi HIV itu sudah sangat luar biasa, sehingga pasien HIV itu jatuh pada kondisi AIDS, di mana kondisi AIDS itu akhirnya pasien HIV akan menderita banyak sekali infeksi maupun keganasan atau kanker ya, baik infeksi bakteri, virus, jamur, parasit yang biasanya sangat berat gitu ya, juga beberapa keganasan atau kanker yang misalnya pada orang yang tidak HIV itu tidak bisa manifest, tetapi pada kondisi orang yang terinfeksi HIV apalagi AIDS itu bisa manifest. Demikian Cinta. Baik, jadi bisa disimpulkan bahwa virus HIV ini adalah virus yang menyerang sistem imun tubuh gitu ya. Jadi kalau misalkan ternyata penderita HIV itu tidak melakukan pengobatan atau terapi secara teratur, itu bisa menjadi lebih parah. Fase parahnya yaitu AIDS gitu ya, dokter ya. Jadi berbeda ya teman-teman antara HIV dan AIDS tersebut. Nah, untuk itu merupakan perjalanan perjalanan penyakit gitu ya. Pada tahap akhir tuh biasanya kondisinya AIDS ya. Baik, untuk selanjutnya gimana sih, Dok, mekanisme atau proses yang akhirnya seseorang itu bisa terkena HIV tersebut? Baik ya, bagaimana seseorang bisa terkena atau tertular HIV itu ada beberapa risiko tinggi. Artinya beberapa perilaku risiko tinggi yang memang memudahkan seseorang itu terinfeksi atau justru menularkan HIV itu. Itu namanya populasi risiko tinggi atau yang sering disebut
populasi risti atau populasi kunci ya, ponci. Jadi siapa saja itu contohnya adalah pekerja seks komersial, kemudian LSL. LSL itu singkatan dari laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki, waria, kemudian pengguna narkoba sontek ya, yang sering disebut penasun. Itu merupakan contoh-contoh kelompok yang disebut ponci. Jadi orang-orang yang orang-orang tersebut masuk kelompok tersebut punya resiko tinggi untuk menderita HIV atau terinfeksi HIV, sekaligus juga bisa menularkan ke orang-orang yang memang berhubungan dekat atau pasangannya. Demikian, Cindita. Baik, bisa disimpulkan bahwa siapa saja sih orang-orang yang beresiko buat terkena HIV itu yaitu dari populasi kunci itu Ya, beresiko tinggi ya, gitu ya. ya. Populasi kunci ini merupakan suatu kelompok yang memiliki resiko tinggi untuk Betul. terkena dari virus HIV itu seperti pekerja seks komersial, LSL begitu dan pengguna narkoba gitu Ya, jadi intinya sebetulnya HIV itu bisa diluarkan melalui hubungan seksual atau aktivitas seksual, tapi bisa juga ditularkan melalui aktivitas yang non seksual, termasuk penularan dari ibu ke janin atau bayi atau ke anaknya. Contoh aktivitas yang non seksual itu tadi ya, dari ibu hamil ke janin atau bayinya ya. Ada juga misalnya penasun tadi ya, pengguna narkoba suntik itu merupakan contoh penularan HIV dari jarum suntik yang dipakai bersamaan. Bisa juga mungkin penerima transfusi darah atau tato yang Iya, tidak benar. tersertifikasi, tindik yang tidak tersertifikasi, juga transfusi darah sih sebetulnya aturannya sudah jelas ya, harus ada screening Screening yang dulu, ketat ya. dulu. Cuman memang misalnya itu tidak dilakukan dengan baik, itu merupakan salah satu potensi. Ya gitu. Jadi bisa ditambahkan juga kalau misalkan ternyata HIV ini juga bisa menular pada ibu yang hamil gitu, bisa menularkan ke anaknya lewat ketika kehamilan, persalinan maupun saat menyusui gitu ya, Prof ya. Betul sekali. Baik. Mungkin untuk selanjutnya nih, Dok, sebenarnya HIV atau AIDS ini bisa menular lewat bersin, batuk, bersentuhan, ciuman, berpelukan. Mungkin karena teman-teman di luar sana banyak berpikiran bahwa oh HIV itu bisa tertular ketika kita berjabatan tangan, ketika kita berkontakan langsung, ketika kita berpelukan gitu, Dokter. Ya, itu suatu hal yang sering ditakuti di masyarakat ya. Jadi masyarakat banyak yang takut bergaul dengan orang HIV karena takut kalau nanti gandengan tangan, salaman, makan bersama, pelukan itu akan tertular. Itu suatu hal yang sangat salah. Jadi HIV itu bisa menularkan kalau terjadi hubungan yang dekat atau close contact ya, tapi terutama kalau terpapar cairan dari tubuh, misalnya darah, cairan vagina, semen, dan sebagainya ya. Tetapi kalau hanya berhubungan sosial, berteman, bekerja bersama, makan bersama, jabat tangan, pelukan, itu sangat tidak masalah. Jadi memang tidak semudah itu menularnya, nggak segampang itu ya, kata lagu yang lagi populer sekarang. Nggak segampang itu. Baik, jadi itu adalah mitos ya teman-teman. Jadi HIV itu bukan tidak bisa menular ya melewati kita hanya berkontakan biasa bersosial, tapi HIV itu bisa menular seperti lewat beberapa cairan tubuh seperti darah, cairan vagina, semen dan lain-lainnya begitu ya. Jadi jangan sampai salah persepsi gitu, jangan sampai menyakiti hati, padahal HIV itu tidak menularkan segampang itu lewat ketika kita berkontakan biasa dengan penderita tersebut. Nah, untuk selanjutnya nih, apa aja sih Prof gejala yang biasanya timbul pada seseorang yang terkena HIV tersebut? Ya, baik Sindita. Jadi seseorang kalau terinfeksi HIV pada tahap awal biasanya antara 3 bulan sampai ya beberapa bulan kemudian itu biasanya tanpa gejala. Misalnya ada pun mungkin seperti flu atau ada ruam sedikit di badan jadi kayak semacam sakit flu gitu ya. Itu kalau ada gejala, tapi mayoritas tidak ada gejala. Kemudian setelah itu kalau belum terdiagnosis nih, belum terdeteksi kalau menderita infeksi HIV, akhirnya proses penyakitnya berjalan masuk ke stadium 1. Stadium 1 itu juga
juga asimptomatis, artinya belum memberikan gejala. Padahal dia sudah membawa virus dan bisa menularkan ke pasangannya ya. Itu tapi biasanya belum ada gejala. Ini berlangsung beberapa tahun tergantung dari kekebalan Kekebalan tubuh. tubuhnya Ya, juga. semakin kekebalannya bagus, prosesnya berlangsung lebih lama. Tetapi kalau kekebalannya tidak bagus, proses asimptomatis atau stadium 1 ini biasanya lebih cepat. Kemudian selanjutnya berlanjut ke stadium 2. Di sini masih ada gejala ringan, misalnya penurunan berat badan ya kurang dari 10% tanpa penyebab yang jelas. Padahal tidak diet, tidak pantang apapun, tetapi berat badannya menurun. Kemudian kadang disertai diare atau panas malam hari yang tidak jelas penyebabnya ya. Kadang bisa menderita herpes zoster berulang ya. Ada beberapa penyakit kulit yang muncul pada stadium 2 ini. Setelah itu akan berlanjut ke stadium 3. Di sini gejalanya sudah mulai banyak. Biasanya penurunan berat badan itu sudah lebih dari 10%. Diarenya lebih sering ya, kronis, sering panas tanpa jelas penyebabnya. Kemudian penyakit-penyakit yang tampak di tubuh nih ya, baik kulit maupun selaput lendir itu sudah mulai banyak muncul. Misalnya jamur pada rongga mulut ya, itu kemudian juga infeksi virus di genitalia atau di kelamin seperti herpes simplex gitu. Jadi kemudian di rongga mulut itu ada virus yang kalau menginfeksi di bagian lidah samping kayak serabut-serabut putih ya, itu namanya oral hairy leukophakia, itu karena virus ya. Jadi pada tahap ketiga ini sudah muncul banyak gejala ya. Biasanya juga penurunan berat badan itu sudah terjadi secara signifikan. Nah, kalau prosesnya berlanjut terus pada akhirnya masuk ke stadium 4 atau AIDS itu sudah banyak infeksi oportunistik yang diderita mungkin bisa bersamaan. Badannya sudah kurus sekali, namanya wasting syndrome ya. Kemudian diarenya juga parah, kronis, kemudian ada gejala-gejala yang lain termasuk misalnya radang otak ya, infeksi otak karena toksoplasmosis, radang otak yang kita sebut meningoencephalitis dan sebagainya. Jadi pada tahap AIDS itu sudah gejalanya sudah sangat luar biasa. Demikian Sindita. Baik, terima kasih banyak Prof. Afif atas jawabannya. Jadi bisa dilihat bahwa ternyata HIV ini pada awalnya itu sulit terdeteksi gitu, bahkan tanpa gejala gitu. Kalau misal pun ada gejala itu hanya flu. Jadi mungkin orang-orang berpikir, oh saya hanya sakit biasa gitu. Padahal HIV memang di awal itu tanpa gejala, bahkan pada stadium 1 itu juga masih asimptomatik atau belum bergejala. Baru pada stadium 2 mulai terlihat adanya penurunan badan kurang dari 10% gitu. Mungkin orang-orang berpikir mungkin padahal saya nggak diet gitu, tapi kok turun gitu ya badannya betul. gitu ya. Mungkin selanjutnya akan ada merasa diare terus-terusan betul. gitu ya Prof ya. Baik, karena tadi kita udah tahu nih dari sisi medis bagaimana. Nah, selanjutnya nih saya ingin tahu nih dari sisi pandang yang lain, yaitu dari penyandang HIV. Di sini dengan ada Bu Endang. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah Ya. sehat. Mungkin Bu Endang bisa bercerita nih, gimana sih Bu awalnya sampai terkena HIV ini? Awalnya ini saya kan tidak tahu ya. Saya ini dulu pertama kali diagnosis HIV ini di Manado. Oh. Saya bukan di Surabaya. Jadi ikut-ikut di lokalisasi ini ada tes HIV gitu. Jadi di situ saya dites dengan pede banget karena waktu itu badan saya ini masih seksi lah, masih sehat. Tapi yang saya rasa ini saya sering mungkin kalau capek di sini sering kayak tertusuk, cek sampai tembus di sini jadi sakit. Begitu saya dites, saya pede banget. Ini perjalanan hidup saya, jadi saya harus tengok ke belakang ya. Untuk saudara-saudara kita supaya udahlah
HIV stop sampai di sini aja ya. Jadi kita berbagi pengalaman saya yang pahit. Jadi di situ saya tes, 1 minggu saya dipanggil di rumah sakit Kando. Dokter menyatakan ibu positif. Tadinya dia bilang ibu sudah siap, dengan sombong siap dok, apapun yang dokter bilang saya siap. Begitu saya divonis HIV cedar, air mata tidak bisa berhenti saya. Dunia saya gelap banget, takut saya mati atas. Saya sempat depresi 6 bulan karena saya tidak mengenal HIV itu seperti apa. Pengalaman saya nggak ada sama sekali. Yang saya lihat di buku, kayak di laptop, di ini mengerikan banget. Urus hitam dengan semua penyakit yang muncul yang seperti dokter ceritakan tadi. Di situ saya ketakutan banget. Mati nanti, sebentar lagi, besok, itu yang terngiang. Akhirnya datanglah seseorang, manajer kasusnya, menghampiri saya. Saya bilang, saya ingin mengenal penyakit ini seperti apa. Itu. Anak saya mendekati, jangan dekat mama, ketularan. Karena tulisannya besar banget, menular. Tapi diartikan menular di balik semua itu tidak tahu. Gitu. Jadi saya diterbangkan ke Gorontalo dengan pelatihan pertama kali pengenalan HIV itu apa, dengan penularannya, sebagainya, obatnya bagaimana. Saya banyak bertanya di situ. Saya bertanya caranya imun ini tinggi ini gimana, CD4 itu apa, saya harus berbuat apa supaya saya bisa sehat. Anak saya bilang, mama teruslah sholat, karena waktu itu saya masuk Islam. Tidak gampang saya membalikkan tangan. Begitu saya masuk Islam, 3 bulan saya divonis HIV. Itu sampai suami saya nomor 2 bilang, apa maumu ya Allah? Dia sendiri negatif. Itu. Jadi dia sampai anggap aja ujian. Yang sehat loh mama mati. Gitu. Udah mama sholat aja terus. Anak saya menguatkan saya. Saya ujian dengan ujian, saya terima dengan ikhlas, saya pasrahkan lagi. Akhirnya anak saya meninggal habis melahirkan. Saya alhamdulillah sampai detik ini semakin tua semakin cantik. Karena pola hidup saya sehat, obat saya teratur, gitu. Jadi saya sebagai figur, saya di sini bekerja sebagai relawan juga. Saya mau tunjukkan kepada pasien semuanya, saya bisa sehat, saya bisa cantik, karena saya hidup untuk keluarga. Kalau mati urusan Allah. Tapi sebagai manusia, bagaimana kita bisa sehat? Gitu. Sampai sekarang, ya begini saya, alhamdulillah sehat. Tidak kekurangan suatu apapun, selalu mensyukuri nikmat Allah. Oke, berarti jadi awalnya ini berawal dari coba-coba gitu ya, mencoba buat screening HIV gitu. Namun ternyata Saya ini pekerja dunia malam. Jadi tadi saya bilang di tempat lokalisasi itu diadakan tes. Nah, tapi dengan PD-nya waktu itu kan saya masih sehat. Mungkin ya tadi karena nggak tahu ya gejala. Saya batuk, tapi sempat sembuh. Lama gitu, nah batuk kering gitu. Tapi kan yang namanya manusia nggak tahu ilmu gejala HIV, saya pikir udah aku sembuh gitu aja gitu. Jadi alhamdulillah di saat saya ini keadaan saya masih bagus lah gitu. Belum sampai seperti yang teman-teman yang lain udah ngedrop, IO sudah keluar, muncul TB atau apapun. Jadi katakanlah sedia payung sebelum hujan. Jadi sebelum saya terlalu ngedrop apapun, saya sudah siap. Alhamdulillah dari 2005 sampai dunia sekarang, saya masuk UPP kemarin itu opname gara-gara saya kan, bukan gara-gara ya, saya kan obatnya DN, ganti TLD. Jadi yang namanya badan ini, walaupun sudah pernah minum ARV, badan ini kan masih perlu perkenalan lagi dok, itu aja. Alhamdulillah belum pernah tidur dengan penyakit yang bahaya gitu loh. Alhamdulillah.
sampai sekarang sehat gitu. Jadi pekerjaan saya ini apa ya, PSK, kasarannya PSK ya. Nah, itu dunia malam. Jadi itu kalau dibalik cerita kenapa saya jadi PSK, ceritanya nanti panjang. Karena tidak ada orang di dunia ini yang mau bekerja menjadi penjajah cinta, penjajah seks, karena keadaan gitu. Tapi nah, perempuan yang tegar. Baik, terima kasih Bu Endang atas ceritanya. Mungkin Bu Endang bisa duduk agak lebih maju lagi biar terdengar jelas Oh suaranya. begitu ya, ya. Siap. Baik, berarti ini sangat berkaitan ya dengan apa yang sudah dijelaskan sama Prof. Afif tadi, bahwa pada awalnya HIV ini tidak menunjukkan gejala ya. Jadi Bu Endang berpikir, oh saya tidak apa-apa gitu, saya nggak apa-apa, saya sehat-sehat aja gitu. Namun pas ternyata mencoba screening HIV menunjukkan bahwa ternyata positif gitu ya Prof ya. Mungkin berkaitan dengan pertanyaan tersebut nih Prof, sebenarnya pemeriksaan untuk mendeteksi adanya HIV ini seperti apa sih, bagaimana sih Dok, dan seharusnya tuh kapan orang-orang tersebut tuh melakukan screening HIV dan di mana itu orang-orang bisa mengakses tersebut? Ya, baik Sindita. Jadi Mbak Endang ini salah satu contoh yang waktu itu sudah terinfeksi HIV tetapi masih belum memberikan gejala ya. Terus kemudian karena menjalani tes rutin itu akhirnya terdiagnosis. Ya, memang jadi tes HIV itu salah satu usaha untuk memastikan status kita. Status apa maksudnya? Apakah status FB atau WA atau Instagram? Bukan. Jadi status apakah kita itu HIV atau tidak. Sehingga orang-orang yang memang punya risiko tinggi untuk terinfeksi HIV walaupun belum punya gejala itu bisa terdeteksi apakah menderita HIV atau enggak. Jadi tes HIV ini merupakan pintu masuk nih untuk penata laksanaan HIV berikutnya. Jadi sangat penting orang-orang yang berisiko tinggi atau kita pun misalnya merasa tidak punya risiko, tapi tes boleh-boleh aja, baik-baik saja ya. Jadi sangat dibolehkan. Jadi kemudian tes apa yang tersedia? Jadi biasanya kalau untuk screening itu ada yang dinamakan rapid test atau tes cepat ya. Tapi mudahnya kita bisa datang ke pelayanan kesehatan di puskesmas pun ada fasilitas itu, rumah sakit juga ada. Jadi sebaiknya orang-orang yang beresiko ataupun tidak berisiko pun kalau kita ingin mengetahui status kita bisa datang ke tempat pelayanan kesehatan untuk menyampaikan ingin tes HIV. Itu sangat gampang. Ada memang bermacam-macam tes, tapi yang biasa untuk screening rutin itu rapid test namanya ya, tes cepat itu dalam beberapa menit itu sudah bisa keluar hasilnya. Jadi sangat mudah dimanapun termasuk laboratorium ya. Dan kalau laboratorium mungkin bayar ya, laboratorium swasta ya itu mungkin bayar. Tapi kalau fasilitas pemerintah gratis. Jadi gratis, jadi kita bisa mendapatkan itu gratis ke puskesmas, ke rumah sakit, ataupun pelayanan laboratorium milik pemerintah itu gratis. Kalau memang laboratorium swasta memang berbayar. Baik, ini salah satu info yang menarik ya. Mungkin di sini teman-teman yang memiliki resiko tinggi untuk terkena HIV atau orang yang tidak beresiko ini dapat melakukan screening ini di puskesmas, di rumah sakit dan gratis juga dari pemerintah begitu. Mungkin di sini teman-teman masih bingung bagaimana cara mengaksesnya, bisa langsung saja datang ke puskesmas atau rumah sakit terdekat dan itu terjamin gratis gitu. Betul. Baik, untuk selanjutnya tadi kan Bu Endang bercerita bahwa pada saat awal terdiagnosis positif HIV, Bu Endang sempat kayak ngedown, merasa udah nggak punya semangat hidup mungkin ya gitu. Kalau boleh tahu bagaimana sih tadi kan responnya dari anak ya, kalau misalkan dari teman atau dari keluarga bapak ibu begitu bagaimana? Ini waktu itu saya masih menutup diri karena saya sendiri belum bisa menerima. Jadi cuma anak saya aja. Begitu saya telepon orang tua saya, ternyata orang tua saya ini sudah saya kasih tahu jangan bilang di orang-orang. Begitu saya pulang dari Manado ke Surabaya, tetangga saya sudah nembak saya semua. Jadi mereka bilang,
kamu loro HIV ya? Saya bilang, loh katanya siapa? Aku loh sehat. Karena saya belum tahu sampai di mana mereka punya pemikiran tentang orang HIV gitu. Menstigma atau bagaimana. Di sini saya harus berjuang sendiri. Saya harus tunjukkan, saya harus menghilangkan stigma jelek itu tadi. Bahwa orang HIV itu harus mesti begini-begini gitu. Di situ saya berjuang. Akhirnya saya ikut ke teman saya, sales sepatu. Itu pengalaman saya sales sepatu. Saya ajak ke Indrapura, ke hotline. Di situ kan ada dokter siapa saya sudah lupa. Dia memberikan edukasi bla 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 bla. Di sini satu orang tetangga saya akhirnya cerita edukasi ke tetangga lain. Kamu nggak takut? Kamu nggak takut tertular? Ngajak di ini, ikut kamu bla bla. Enggak, saya sudah tahu penularannya. Di situ saya akhirnya berani. Karena apa? Saya tahu penularan HIV seperti apa. Alhamdulillah, satu kampung sudah tahu, saya enjoy. Bahkan sekarang saya jadi relawan, saya punya dampingan saya ke rumah sakit. Itu kalau datang ke rumah mau ngambil obat, kalau mau cerita, saya ajak ke warung saya, sambil nongkrong cerita, enjoy mereka. Karena tidak ada mata-mata memandang yang sinis atau apa, enjoy mereka. Bahkan mereka kadang home care nggak mau di kampungnya mereka, di kampung saya dong. Jadi saya kumpulin tetangga, saya mau menyediakan tempat welcome. Itulah saya. Waktu ada pengajian di Surabaya, satu kecamatan, saya di depan Bu Risma, saya lantang di depan masyarakat semua. Perkenalkan, nama saya Endang Rinitorini. Saya relawan UPP. Saya positif HIV tahun 2005. Di sini saya relawan, saya menggandeng ibu dan anak. Jadi unek-unekan saya ke Bu Risma saya utarakan. Itu. Jadi Bu Risma ngajak ajudan untuk meminta nomor HP saya. Saya nggak malu lagi. Bahkan teman saya mau pinjam baju, silakan. Pakai sabun silakan, tapi jangan gosok gigi ya. Saya bilang gitu. Karena apa? Karena darah orang yang HIV kan kalau keluar kan mati ya dok. Ya, betul. Virus itu mati, tidak akan bisa menularkan ke orang. Gitu. Jadi kalau hubungan seks, alat apa KB-nya kan cuma satu aja, kondom. Nggak usah KB yang lainnya. Gitu. Jadi di sini saya memberikan support kepada diri saya sendiri juga kepada pasien. Jadi pasien yang istilahnya terpuruk, ini loh saya bisa sehat. Kenapa kamu enggak? HIV jadikan saudara, rangkul, jangan dimusuhi. Yang penting pola hidup yang sehat, jauhi virusnya. Kita pola hidup sehat, kita minum obat. Insya Allah kalau kita minum obat terus, insya Allah kita akan CD4 kita akan seperti orang normal. Seperti saya pertahankan CD4 saya 1178 sampai dunia sekarang. Tapi belum pernah 1300 belum pernah dok. Ya. Cuma 1178 Ya. atau 80 gitu aja. Ya. Itu. Sudah bagus itu. Alhamdulillah dok. Ya. Karena saya menjiwai sekali. Kalau menurut saya pribadi, saya tidak mengenal ilmu kedokteran, tapi saya yakin HIV ini kelemahannya cuma satu dok, stres. Ya. Jika kita stres apapun bisa muncul, itu. Tapi kalau kita nanti kita sudah minum obat, kalau pola hidup kita tidak sehat, obat itu mendal dok, tidak mempan. Saya punya dampingan juga, pakai narkoba, nyuling, tetap virus masih terdeteksi. Itu saya bilang, kalah obat kamu, jauhi. Saya juga dulu narkoba dok, saya pemakai sabu, tapi alhamdulillah udah berapa puluh tahun sudah nggak mau. Saya juga peminum, yang namanya WTS ini tidak ada orang tidak minum, menemani. Itu dunianya sudah 3 tadi itu.
Tapi alhamdulillah Allah masih sayang sama saya. Sampai detik ini saya dulu berpikir saya mungkin nggak bisa menunggu, nggak sempat melihat cucu saya besar. Alhamdulillah cucu saya sudah SMK kelas 2. Keluarga ada yang tertular nggak Mbak Endang? Keluarga. Alhamdulillah anak cucu tidak ada dok. Karena saya ini dulu waktu anak saya nomor 3 ini umur 2 tahun dok, papanya ini kan pergi dok ke Manado. Saya mencari, di sana jadi gelandangan dok saya. Tidur gimana saya bisa hidup. Di situ tidak ada pekerjaan. Terpaksa saya jadi pemuas nafsu. Namanya orang Manado pemuas nafsu ya. Di situ untuk apa ya, dengan sakit hati dan semua. Orang Surabaya tidak tahu penderitaan saya. Saya di sana. Saya harus jadi perempuan yang tegar, yang kuat. Sampai dunia sekarang sudah 26 tahun saya tetap menjanda. Iya. Itu. Jadi ini contoh bahwa HIV atau AIDS itu tidak segampang itu menular. Betul. Dan Bu Endang ini cukup menarik ya, karena beliau juga mengedukasikan ke orang-orang sekitar, karena masih banyak ya yang sudah diceritakan sama Bu Endang tadi, bahwa di sekitar rumahnya masih ada yang waktu itu berstigma bahwa HIV itu bisa menular melewati ketika kita berkontakan biasa. Namun ketika Bu Endang sudah mengedukasikan tersebut, alhamdulillah masyarakat sudah mulai menerima begitu ya dengan Endang ya. Ya, alhamdulillah. Cuma di kampung saya ini, yang lainnya pasien-pasien tetangga dengan tetangga aja kontrol di UPP, mereka masih sembunyi. Padahal sama-sama sakit. Saya sampai heran. Nanti kapan-kapan sowan ke rumah saya. Welcome. Tanya Pak Tanu. Kamu saya welcome. Iya. Karena memang edukasi kita ini masuk dan saya juga menunjukkan saya lo sehat. Saya lo tetap bisa cantik. Iya. Jadi Bu Endang ini dengan beberapa teman yang lain itu rutin mengedukasi masyarakat, termasuk bergabung dengan kami tenaga medis. Kita misalnya mengadakan pelatihan bagi konselor atau apapun itu, atau kita pengabdian masyarakat, biasanya selalu bersama beliau-beliau ini. Jadi ini loh contoh bahwa orang dengan HIV itu bisa hidup normal, bisa tidak menularkan ke orang-orang terdekatnya juga. Kemudian asal minum ARV dan beberapa hal yang memang sebaiknya dilakukan, itu sangat menginspirasi. Artinya membuat pasien yang HIV yang lain itu tidak takut, masyarakat juga tidak memberikan stigma dan melakukan diskriminasi begitu. Ya, bisa dibilang bahwa ceritanya Bu Endang ini cukup menjadi bisa inspirasi buat teman-teman yang mungkin menderita HIV begitu. Nah, kalau boleh tahu kan awalnya tadi Bu Endang itu awalnya sempat ngedown gitu ya, Bu Endang. Terus butuh waktu berapa lama akhirnya Bu Endang bisa menerima hal tersebut gitu, atau sampai berbulan-bulan atau seberapa gitu? Gini saja. Saya ngedon ini 6 bulan. Saya depresi 6 bulan. Saya nggak mau disentuh siapapun. Saya mojok terus nangis, setiap hari nangis. Saya cerita tadi, dunia saya gelap banget. Yang saya takut mati nanti, mati besok, sebentar lagi. Apa yang saya perbuat selama ini? Saya merasa belum berguna, belum bermanfaat bagi masyarakat, bagi keluarga saya. Saya belum bisa membuat orang tua saya senang. Waktu itu masih ada orang tua ibu ya, kalau bapak sudah almarhum. Jadi perjuangan saya mungkin ya tadi, Allah itu punya rencana yang indah di balik musibah semua ini. Saya terima semuanya dengan ikhlas. Selama saya 6 bulan ini, saya tidak tahu apapun yang saya alami. Pokoknya saya hanya menangis dan menangis. Akhirnya suatu saat, yaitu tadi, ada seorang MK, manajer kasus, mendatangi tempat saya. Saya bilang, Pak, saya mau mati ini. Enggak, kamu loh masih sehat. Tapi yang penting kamu nurut. Gimana caranya? Ini penyakit ini yang saya lihat ini menakutkan. Saya nggak mau nanti kalau saya takut seperti yang digambar-gambar itu kurus bla 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 begini, terus keluarga saya bagaimana? Kalau mandiin saya, itu yang saya pikir ini mati, nggak ada cerita lain. Saya ingin tahu, saya nggak tahu HIV ini apa. Kamu mau ikut pelatihan? Saya manut aja Pak, sampai. Yang penting saya kepingin sehat, saya masih punya anak. Saya diterbangkan ke Gorontalo dok waktu itu dengan
Bang Daniel di Iya. situ. Saya cukup mengenal HIV itu apa, penularannya seperti apa, sudah cukup bagi saya. Ilmu itu aja sudah cukup buat saya menampingi diri saya sampai dunia ini, sampai sekarang. Karena apa? Orang kan kalau duduk takut ketularan, terus berpelukan takut ketularan. Dulu saya juga takut, tapi karena saya sudah punya ilmu seperti ini, pengetahuan HIV ini, penularannya seperti apa, ngapain harus takut? Sampai sekarang alhamdulillah teman saya banyak, saya bisa beraktivitas sesuai dengan kehendak saya. Saya mau nyanyi, nyanyi saya, mau joget-joget saya, mau refreshing. Karena memang saya dituntut harus happy, Dok. Iya. Kalau saya stres, lambung saya nomor 1, Dok. Dia pasti akan marah. Dan kalau saya sudah sakit lambung, anak saya juga repot. Jadi kepada teman-teman yang lainnya yang seperti saya punya HIV, ayolah. Jangan pernah kalau kita merasa sehat, terus tidak mau minum obat. Jangan. Oke, 1 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 1 tahun lah. Kamu aman. Tapi kamu tidak tahu virus itu akan bangkit lebih jahat lagi. Dan dia terserah, dia monggok di otak, akhirnya otak kita kena. Menggigit di paru, paru kita kena. Itu. Jadi sebelum ada obat yang mau membunuh virus, saya tetap tidak akan pernah meninggalkan yang namanya ARV. Kalau mau dibilang bosan, bosan. 2005 sampai dunia sekarang. Tapi karena saya ingin sehat, saya ingin tetap cantik, saya punya masa depan, saya punya tanggung jawab kepada keluarga, saya harus berjuang. Buat teman-teman yang lain, kalau merasa sehat jangan pernah tinggalin ARV ya. Itu. Karena kebanyakan sekarang ini, Dok, Iya. pasien ini usah sehat. Saya udah Terus gemuk. lepas. Itu. Mau obat Terus Itu. lepas. Lepas. Di saat dia jatuh, klek, baru dia Iya. menyadari. Iya. Padahal saya sebagai relawan, saya edukasi apapun yang terjadi di rumah sakit, saya share. Kalau kita putus akan begini. Terus dulu kamu jatuh, ada yang nggak bisa jalan, Dok, ada yang lumpuh, ada yang TBC. Terus kamu berusaha untuk sehat, masa pemulihan begitu panjang. Setelah sehat kamu sudah lupa. Itu yang diingat, jangan sampai kita jatuh di seperti yang di awal. Itu makanya saya bilang sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai kita sudah kena penyakit baru kita berobat. Iya. Karena penyakit dalam ini obatnya mahal dan lama. Itu loh, Dok. Itu janji saya. Baik, sangat menarik ya ceritanya. Ternyata Bu Endang ini butuh waktu selama 6 bulan akhirnya bisa menerima dan akhirnya bisa open ke lingkungan-lingkungan sekitarnya. Bahkan Bu Endang ini mau buat belajar lebih jauh tentang HIV itu sendiri. Dan akhirnya beliau juga mau belajar tentang bagaimana penularannya, bagaimana terapinya. Dan alhamdulillah Bu Endang sampai sekarang juga masih rutin gitu ya, untuk mengonsumsi obat ARV tersebut ya. Alhamdulillah masih ya. Baik, kemudian saya mau tanya nih ke Prof. Afif. Sebenarnya gimana sih Prof langkah untuk pencegahan dari HIV itu sendiri, dan apakah obat itu bisa menyembuhkan HIV, dan apakah obat HIV ini harus diminum secara terus-menerus gitu? Ya, pertanyaan yang pertama, bagaimana pencegahannya? Ya, itu ada singkatan ya. Jadi A, B, C, D, E. Jadi kalau kita berkata pencegahan itu kita harus ingat tuh A, B, C, D, E. A-nya itu apa? Abstinensia. Artinya kita menghindari perilaku berisiko tinggi, baik seksual maupun non seksual. Itu yang pertama. Seperti tadi misalnya dari penasun, ya idealnya meninggalkan kebiasaannya itu. Kemudian misalnya LSL, idealnya ya ayo jangan LSL lagi gitu ya. Kemudian contohnya seperti Mbak Endang, misalkan apa namanya tadi, apa kalau di Manado istilahnya apa, pemuas
Pemuas nafsu. Ya itu Dimasak. ya beralih ke profesi yang lain gitu yang tidak mempunyai risiko tinggi terkena HIV. Itu abstinensia, itu suatu hal yang ideal. Kemudian B-nya itu be faithful, setia. Setia. Setia pada pasangan. Jadi tidak multi partner tapi uni partner. Kemudian kalau memang A dan B belum bisa, abstinensia belum bisa, be faithful juga itu bagi orang-orang tertentu agak Betul. sulit ya. Itu ada yang C, kondom. Kondom itu merupakan salah satu risk reduction, jadi menurunkan Menurunkan resiko. risiko. Jadi kalau misalnya punya profesi atau masih belum meninggalkan perilaku berisiko tinggi, pakai kondom. Sudah terkena HIV, pakai kondom gitu ya. Karena orang yang sudah terkena HIV itu bisa loh masih tertular jenis HIV, strain HIV yang lain, termasuk yang resisten terhadap beberapa pengobatan, itu masih bisa. Sekaligus juga mencegah supaya tidak menularkan ke pasangannya gitu, itu pakai kondom. Atau kalau terkena infeksi menular seksual, itu pakai kondom ya. Jadi A, B, C, kemudian D, drug, hindari narkoba itu. Kemudian kalau sakit ya diobati ya. Kemudian E, edukasi. Tadi contohnya Mbak Endang. Dengan edukasi yang baik ya, mengenal HIV itu apa, penularannya bagaimana, pencegahannya bagaimana, kalau sudah terkena itu harus apa yang dilakukan, termasuk harus minum ARV seumur hidup ya. Itu akhirnya Mbak Endang sehat seperti yang kita lihat itu ya. Jadi A, B, C, D, E itu penting ya itu. Kemudian tadi pertanyaan berikutnya tentang ARV. Iya, Ya. ARV. Jadi kalau sudah terinfeksi HIV itu ada obat yang namanya obat antiretrovirus ya, ARV, singkatannya ARV. Ini memang bukan untuk menyembuhkan, tetapi mengontrol virusnya sama meningkatkan kualitas hidup ya. Sangat banyak contohnya termasuk Mbak Endang, ODIF, orang dengan HIV, singkatannya kan ODIF ya, itu yang rutin mengkonsumsi ARV itu kualitas hidupnya sangat baik ya, sangat baik. Tetapi itu tadi catatannya ARV itu harus diminum seumur hidup. Kalau sudah baik putus, minum lagi, baik putus, itu nanti justru akan menimbulkan resistensi juga terhadap ARV itu. Nanti kalau sudah resisten terhadap ARV yang standar, regimen yang standar, nanti bingung cari regimen yang lain kalau misalnya sudah resisten ya. Itu lagi pula kualitas hidupnya pasti nanti naik turun kalau misalnya tidak rutin itu. Jadi ARV itu memang harus diminum seumur hidup dan harus rutin sesuai aturannya. Itu sudah banyak terbukti meningkatkan kualitas hidupnya dan bisa meminimalisasi penularan, tapi juga usaha-usaha pencegahan penularan yang lain juga harus tetap dilakukan. Baik, terima kasih Prof. Afif atas jawabannya. Jadi bisa dilihat bahwa pencegahan HIV ini bisa dihafal dengan 5, yaitu A, B, C, D, E. Untuk yang A itu adalah abstinence atau menahan nafsu gitu ya. Kemudian untuk B itu adalah be faithful, bersikap setia terhadap pasangan gitu. Kemudian yang C yaitu adalah menggunakan kondom gitu saat melakukan hubungan seksual gitu untuk menurunkan resiko penularan baik HIV atau infeksi menular seksual lainnya. Kemudian untuk yang D yaitu drug, yaitu penggunaan narkoba dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah E, education, seperti yang sudah dilakukan sama Bu Endang tadi, yaitu melakukan edukasi ke teman-teman yang lain. Dan kalau misalkan berbicara tentang pengobatan HIV itu sebenarnya tidak ada obat yang bisa menyembuhkan HIV. Baik ARV sendiri di sini bukan untuk membunuh virusnya, tapi hanya untuk menekan ya, agar tidak semakin parah begitu ya. Dan konsumsinya juga ini harus dikonsumsi selama seumur hidupnya begitu ya. Meskipun penderita tersebut sudah merasa sehat, tapi dia harus tetap mengonsumsi seperti yang sudah diceritakan sama Bu Endang. Kalau beliau selalu setiap hari sepanjang hidupnya selalu mengonsumsi obat ARV tersebut ya. Betul sekali. Betul sekali. Baik, mungkin di sini saya izin tanya ke Bu Endang untuk gimana sih hari-harinya Bu Endang selama ini, aktivitas hari-harinya seperti apa, ngapain aja gitu. Saya kan relawan di UPP, jadi ya
Kalau Mungkin aku bisa maju. kalau ada dampingan yang membutuhkan, oke, kita siap di UPP. Kita bantu apa yang bisa kita bantu. Seperti mau mengantarkan dia tes darah, atau kita juga sama teman-teman beredukasi dengan pasien-pasien yang masih baru, kan ada KDS gitu, kelompok dukungan sebaya. Jadi kita juga menunjukkan, ini loh saya sehat, saya cantik. Biar mereka berpikir, oh ya kenapa saya harus takut? Karena dulu saya pasti mengalami seperti yang mereka alami. Saya banyak bertanya gitu. Jadi kita memberikan pengalaman supaya mereka juga bisa sehat seperti kita. Dan kalau tidak ada kegiatan selepas itu, saya orangnya sekarang ini jauh dengan dunia saya yang dulu, Dok. Kalau dulu dunianya diskotik ya, dan saya dunianya sudah hitam. Dengan berjalannya waktu, Allah memberikan ini, saya kupas, apa sih maksudnya Allah di saya? Saya dikasih penyakit ini, bahkan bukan HIV aja sakit saya, jantung, kolesterol darah tinggi, gula, lambung, vertigo, saya borong, Dok. Alhamdulillah, saya tetap enjoy dan tidak ada orang yang nggak bisa happy seperti saya. Saya selalu happy. Sampai orang bilang, aku heran, kamu itu kok nggak tahu sedih. Saya sedihnya sama Allah, bukan di depan masyarakat. Itu saya. Saya punya prinsip. Tapi kalau di dalam tetangga, kepada masyarakat, saya bersosial. Apa yang bisa saya bantu, saya bantu. Walaupun malam, walaupun pagi, walaupun subuh, insya Allah saya bisa bantu, saya bantu. Karena saya ingin menebus semua dosa-dosa yang masa lalu. Yang saya masih berkecimpung dengan alkohol, dengan dunia malam, narkoba dan sebagainya itu. Kalau narkoba saya tidak beresiko ya, Dok, karena saya sabung. Minum tidak beresiko, yang beresiko PSK saya. Itu. Jadi namanya kehidupan itu mungkin saya sekarang sudah dapat hidayah sama Allah ya. Jadi saya bisa menggali, mengerti sedikit apa sih maksudnya Allah dalam diri saya. Apa sih aku mau dijadikan apa sih sama Allah itu. Sampai saya bisa terdampar di UPP itu. Dulu saya takut di UPP, tapi sekarang UPP itu rumah saya. Apapun yang terjadi di UPP saya ikut bertanggung jawab. Jadi dulu dunia gelap, sekarang saya terjunnya ke sosial. Dengan teman-teman SMP juga baksos, alhamdulillah lah. Apa yang kita punya kita bisa bagi. Baik ilmu, baik tenaga, baik pikiran, apapun itu. Insya Allah itu adalah vitamin buat saya. Itu. Jadi bisa dibilang bahwa Bu Endang ini saat ini jauh lebih enjoy, lebih seneng daripada ketika dulu, apalagi pas masih awal-awal terdiagnosa HIV tersebut. Alhamdulillah, disyukuri. Saya bisa happy walaupun keadaan apapun, saya selalu happy. Sampai orang bilang ini manusia digoyang gak kelonjong, diobong gak muruk. Ini hanya orang HIV seperti ini nih. Karena saya memang dituntut seperti itu, Dok. Orang HIV harus bisa jadi orang gila. Gila dalam arti orang gila kan nggak mikir apa-apa, Dok. Kalau perutnya lapar pasti dia cari makan. Iya kan? Itu aja. Nggak harus kita pikir. Penyakit kita kontrol, dikasih obat kita minum obat rutin. Perkara yang lainnya itu urusan yang di atas. Bagi saya. Itu aja. Jadi kuncinya happy tadi. Happy. Karena memang kalau stres itu segala Nomor satu hal bisa happy, datang. nomor dua sugesti, Dok. Sugesti. Kalau kamu takut, berarti kamu meminta. Itu buat saya. Kalau kamu nggak pernah ngereken, saya nggak pernah ngurusin HIV saya, tapi saya tetap rutin minum obat. Bukan saya meninggalkan, nggak diurus, nggak minum, tidak. Karena saya nggak merasa saya sakit. Tapi gimana saya bisa cantik, bisa menjadi manusia lebih baik lagi, bisa bermanfaat di sisa umur saya ini. Itu aja. Rutin obat saya. Saya pakai rujukan, Dok. 3 bulan sekali rutin ke puskesmas. Dan gratis Ya, ya. itu dia.
Ya namanya saya kan relawan kan nggak ada Iya, gaji ya betul. dok ya. Tapi Jadi semua mau tes pasien darah kan apa? gratis. Iya, Iya, jadi itu makanya saya padahal kalau beli mahal itu Mahal. Mas. betul, Padahal, betul dok. Iya. Apalagi kalau lagi kosong, Iya. aduh dok, kasihan. Itu makanya jangan sia-siakan. Iya. Selagi ada obat gratis atau untuk tes viral load Iya, gratis, iya. ayo. Saya punya dampingan kemarin tes viral load gratis, saya ora-ora, saya takut-takuti. Kalau nggak tes VL kamu, nggak dikasih obat. Karena apa? Obat yang kamu minum, kamu harus tahu, gitu Iya. loh. VL-mu bagaimana? Jangan minum, kamu tidak tahu nanti CD4 kayak apa. Kita kan harus evaluasi diri sendiri. Iya. Jadilah dokter buat dirimu sendiri. Itu saya. Iya, benar sekali. Jadi Bu Endang ini juga bisa dilihat dari sekarang nih Bu Endang cukup bersosialisasi ya, kumpul-kumpul dengan Iya, teman amin. seperti itu. Dan Bu Endang ini juga berusaha untuk mengambil sisi positif. Seperti apa sih yang direncanakan dari Allah itu gitu. Iya. Dan akhirnya Bu Endang mengambil sisi positifnya tersebut, yaitu Bu Endang sekarang menjadi relawan. Bu Endang bisa menyebarkan energi positif kepada penderita HIV lainnya gitu, Betul. memberikan edukasi dan juga bisa lebih bersosialisasi dengan lingkungan sekitar gitu ya. Betul. Ya ini cukup bisa menjadi inspirasi nih. Oke, mungkin ini jadi ada pertanyaan terakhir nih untuk Prof. Afif. Bagaimana sekarang masih kita melihat bahwa masih banyak nih stigma-stigma negatif terhadap penderita HIV ini. Sebenarnya bagaimana sih Prof upaya dalam menurunkan stigma-stigma yang masih banyak di masyarakat terhadap penderita HIV AIDS tersebut? Ya, memang stigma akhirnya nanti mengarah ke diskriminasi itu masih sangat banyak. Di UPP ada pasien datang itu tanpa diantar keluarganya ya, tetapi diantar teman-temannya gitu ya, kemudian keluar atau diantar keluarganya kemudian ditinggal prung gitu ya, karena keluarganya masih belum bisa menerima juga kalau keluar salah satu anggota keluarganya kena HIV. Ada misalnya seorang istri akhirnya dicerai oleh suaminya atau sebaliknya suami dicerai oleh istrinya. Ada anak diusir dari orang tuanya atau justru orang tua yang HIV anaknya tidak mau menerima, menelantarkannya. Ada yang tidak diterima lingkungannya, teman-temannya menjauh, tidak diterima kerja, kemudian tidak mau bertetangga, bersosialisasi dan sebagainya. Itu banyak sekali kejadian di masyarakat seperti itu. Beruntung Mbak Endang ini sudah melewati masa-masa itu ya. Tapi stigma itu masih banyak terjadi di masyarakat. Jadi stigma itu kan pelabelan ya, pelabelan tapi konotasinya negatif ya. Jadi orang HIV itu di label karena itu perilakunya yang tidak baik gitu ya, sehingga akhirnya terkena HIV itu. Jadi kemudian sehingga banyak yang berpikir wah itu sudah itu kesalahannya sendiri jadi gitu ya, terus kemudian itu penyakit yang berbahaya dan sangat menular, jadi sebaiknya jangan deket-deket, kita menghindari dan sebagainya. Itu stigma ya. Padahal cukup banyak loh orang-orang yang memang dirinya tidak punya resiko tinggi, tetapi mungkin karena pasangannya itu yang ya, punya sehingga dia terkena. Atau anak-anak yang dilahirkan dari ibu HIV itu juga cukup banyak yang akhirnya terkena. Artinya banyak juga yang dulu perilaku risiko tinggi akhirnya berbalik 180 derajat seperti Mbak Endang ini ya, akhirnya mempunyai aktivitas yang sangat positif, justru menginspirasi lingkungannya. Jadi stigma itu memang masih banyak terjadi karena pelabelan yang negatif itu akhirnya muncul diskriminasi, sehingga diskriminasi itu merupakan tindakan ya, jadi lingkungan yang tidak bisa menerima kehadiran dari ODIF ini, orang dengan HIV. Jadi mulai dari sinis, kemudian tidak mau bergaul, kemudian tidak mau berarisan, tidak mau jabat tangan, tidak mau berkumpul, pengajian dan sebagainya, sampai tidak mau bertetangga, sampai tidak mau kampungnya itu ada orang HIV sehingga
diusir dari kampungnya. Orang tua juga demikian, keluarga juga demikian. Itu banyak terjadi termasuk di lingkungan kerja dan sebagainya. Jadi diskriminasi padahal itu tadi kalau tahu HIV itu memang bisa menular tetapi tidak segampang semudah itu, itu, ya tidak semudah segampang. itu. Ada usaha-usaha pencegahan. Kalau belum terkena ada usaha pencegahan, jadi kita harus berusaha supaya tidak terkena. Kalau sudah terkena ada penanganan yang yaitu salah satunya ARV supaya kualitas hidupnya tetap bagus. Juga memang harus diedukasi supaya tidak menularkan ke pasangannya atau orang-orang yang terdekat dengan dia. Jadi itu ada solusinya gitu ya. Jadi tapi kan masyarakat banyak yang belum tahu sehingga stigma dan diskriminasi itu masih banyak dialami oleh para ODIF. Akhirnya apa akibatnya? Akhirnya orang dengan HIV itu kalau mengalami stigma dan diskriminasi, akhirnya dia takut berobat, takut ke tempat pelayanan kesehatan. Selain takut periksa, takut berobat, kemudian akhirnya dia tidak termanajemen dengan baik ya, karena mau mengambil obat takut, malu dan sebagainya, takut ketahuan, kemudian akhirnya nanti diusir, tidak ada orang yang mau bergaul dan sebagainya. Akhirnya orang yang demikian banyak mengucilkan diri. Kemudian tidak minum obat, ya penyakitnya tambah parah, ya tambah parah, komplikasinya tambah banyak, dia kualitas hidupnya tidak baik, dia tidak produktif, tidak bisa ngapa-ngapain, akhirnya drop ya. Bahkan di antara ODIF itu sering bilang ya Mbak Endang ya, yang membunuhku itu bukan penyakitku tetapi diskriminasimu atau stigmamu itu ya, karena pengaruhnya itu sangat luar biasa. Karena nggak bisa merangkul. Betul ya, tidak bisa merangkul sehingga terlantar. Orang-orang dengan HIV itu terlantar, tidak bisa menerima pengobatan maupun hal-hal yang lain yang seharusnya. Nah, itu yang harus kita kikis ya, kita kikis, kita hilangkan. Bagaimana caranya? Ya edukasi ke masyarakat, ke semua elemen, Jadi HIV itu apa, penularannya bagaimana, kalau sudah terkena itu apa yang harus dilakukan, kemudian juga usaha-usaha supaya tidak penularan tidak semakin meluas ya gitu ya. Jadi edukasi itu penting untuk mengikis stigma dan diskriminasi. Baik, terima kasih Prof. Afif atas jawabannya. Jadi bisa dilihat bahwa masih banyak ternyata stigma-stigma di luar sana, bahkan dari keluarga sendiri pun masih ada, dari lingkungan sekitar juga masih ada, teman juga ada gitu ya. Dan ini tuh stigma-stigma negatif ini sangat berpengaruh terhadap penderita tersebut karena orang tersebut bisa takut ketika bertemu orang, akhirnya yang mengakibatkan dia tidak takut untuk melakukan pengobatan ARV seperti itu tadi ya. Betul gitu ya Prof ya. Iya. Dan salah satu pencegahannya adalah dengan edukasi ya, seperti yang kita adakan saat ini ya, kita berusaha untuk mengedukasi ke teman-teman semuanya terkait sebenarnya HIV ini menular lewat apa sih sebenarnya. HIV ini nggak menular segampang itu ya, tidak semudah itu HIV menularnya gitu. Dan juga salah satu kisah inspiratif juga dari Ibu Endang yang melakukan edukasi juga ke teman-teman lainnya gitu ya. Nah, kali ini cukup menarik ya obrolannya karena saya dapat melihat nih, dan juga teman-teman yang menonton juga bisa melihat dari dua sisi pandang, yaitu gak cuma dari sisi medisnya aja tapi juga dari sisi penyandang HIV ini. Nah, mungkin untuk mengakhiri obrolan kali ini, mungkin dari Prof. Afif dulu atau Bu Endang ada sedikit take home message atau pesan-pesan untuk teman-teman penyandang HIV atau mungkin masyarakat umum gitu yang menonton kali ini itu. Mungkin dari Prof. Afif dulu. Ya. Jadi HIV itu merupakan penyakit yang bisa dicegah, sehingga kita perlu menerapkan usaha-usaha pencegahan itu, ABCDE tadi. Tetapi kalau memang sudah menderita, itu ada solusinya, yaitu dengan penanganan yang baik. Jadi, tapi untuk menerima penanganan yang baik itu harus tes. Jadi, test and treat.
Jadi jangan takut untuk tes bagi orang-orang yang berisiko, itu jangan takut untuk tes sehingga itu merupakan pintu masuk untuk misalnya positif akan mendapat pengobatan. Kemudian edukasi dan itu penting kita perlu memahami apa itu HIV, kemudian kolaborasi semuanya. Pemerintah pasti mengusahakan pencegahan dan penanggulangan HIV, tetapi peran masyarakat sangat besar di semua lini, termasuk pelayanan kesehatan di semua level, kemudian peran perguruan tinggi itu juga dalam termasuk seperti adik Sindita ini ya, dengan UNER TV ini melakukan edukasi dan sebagainya ya. Kemudian juga masyarakat termasuk keluarga, ada kelompok dukungan sebaya, LSM dan sebagainya yang memang konsen terhadap penanggulangan dan pencegahan HIV itu. Jadi untuk menuju eliminasi HIV tahun 2030 itu perlu peran semua elemen di bangsa ini untuk menyelamatkan anak bangsa, untuk mencegah anak bangsa terinfeksi HIV, untuk memberikan tata laksana yang baik anak bangsa yang sudah terinfeksi sehingga tidak menularkan ke yang lain, tapi dia memiliki kualitas hidup yang sangat baik. Demikian saya rasa. Baik, terima kasih banyak Prof. Afif. Jadi bisa lihat bahwa untuk menurunkan angka HIV ini juga butuh peran semua ini, peran semua bangsa ini ya, baik dari pemerintah, baik dari lembaga LSM, terus baik dari masyarakat itu sendiri juga ya Prof ya. Baik, di sini kita juga berusaha untuk bersama-sama untuk menurunkan angka HIV. Semoga nanti ke depannya beberapa tahun ke depan di 2030 ya bisa menurun ya eliminasi HIV tersebut. Baik, untuk yang terakhir mungkin dari Bu Endang, apakah ada take home message atau pesan-pesan buat teman-teman yang menonton pada saat ini? Ya, berdasarkan pengalaman pribadi saya. Berdasarkan pengalaman pribadi saya ingin memberikan pesan buat semuanya. Yang tadi yang kita alami, yang masih kita alami saat ini kan stigma dan diskriminasi. Jadi istilahnya jauhi virusnya tapi bukan orangnya. HIV stop sampai di sini. Intinya berpola hiduplah yang sehat. Sayangilah pasangan, setia kepada pasangan, jauhi apa yang membuat kita tertular penyakit HIV seperti narkoba yang sudah diterangkan oleh Bu Dokter tadi. Penularan narkoba itu dari apa? Narkoba jarum suntik yang berganti dengan teman-temannya. Kalau transfusi darah saya rasa sudah screening ya Dok ya. Sudah screening. Tidak mungkin ya. Kalau untuk zaman sekarang gitu. Terus dengan orang yang istilahnya hobi kasarannya masih suka jajang dan nggak pakai kondom. Yang tadi sudah diterangkan ada apa? Untuk ABCDFG tadi, ABCDE itu tadi. Kita hindari semuanya, kita berpola hidup yang sehat. Kalau masih seperti itu, pakai kondom. Tapi kalau bisa, buat saya pribadi yang sudah berpengalaman ini, setialah kepada pasangan. Ya, benar. Karena mengobati itu mahal harganya. Lebih baik mencegah daripada mengobati buat saya. Tapi karena saya sudah terlalu, bagaimana? Alhamdulillah anak cucu saya sehat semua, cuma saya sendiri. Saya syukuri. Terus untuk yang kedepannya ini, saya pesan kalau bisa ada edukasi di setiap RT Dok. Karena itu penting. Sesuai pengalaman saya waktu di rumah sakit kan banyak sekali ya masalah-masalah seperti dokter yang bilang tadi. Itu memang benar Dok. Dan kita sebagai relawan yang lari sana, lari sini, diteleponi suruh ke sana sini. Itu tugas relawan. Jadi kalau ada edukasi dari RT, kita, kalau saya pribadi kita tidak menyalahkan orang yang tidak tahu. Tapi tugas kita sebagai elemen semua tadi
memberitahu apa sih penularan HIV itu, seperti apa, mencegahnya seperti apa. Kalau kita beresiko, kita harus apa? Nah, jadi kita bisa introspeksi diri sendiri. Saya senengane jajan, saya senengane narkoba ini. Ya. Jadi tanpa disuruh, kita tahu sendiri untuk kesehatan kita pribadi. Jadi kita langsung, seperti yang saya lakukan, saya edukasi sendiri di kampung saya. Saya berjuang sendiri. Alhamdulillah, apa yang saya dapatkan, welcome semuanya. Dan ini yang saya mau buat masyarakat semuanya. Jangan pernah menstigma, mendiskriminasi orang yang sakit HIV. Kasihan, karena obat yang nomor 1 adalah dukungan. Walaupun kita minum obat, kalau keluarga kita tidak mendukung, kita tambah ngedon. Karena orang HIV ini tidak boleh stres, tapi bukan dimanjakan. Ya. Kita dilakukan seperti orang normal lainnya. Cuma yang kita mau berikan dukungan agar kita juga ke depannya bisa lebih baik lagi, bisa menjadi manusia lebih baik, bisa juga menggapai semua harapan kita, bisa juga kita membesarkan anak kita yang kita masih punya tanggung jawab. Masih banyak pikir-pikiran orang yang sudah kena HIV, jangan dibunuh seperti ini. Itu yang kita pikirkan ini. Ayo kita bergandengan bersama-sama untuk menghilangkan stigma diskriminasi ini. Bagaimana caranya? Ya mungkin jalan satu-satunya edukasi. Apa penularan HIV? Seperti apa? Supaya mereka tahu, supaya mereka tidak takut lagi. Itu yang mungkin dari saya, Dok ya. Ya. Saya nggak bisa berkata lebih ini lagi, tapi ya inilah bahasa saya sehari-hari. Ya. Itu. Semoga kedepannya lebih baik Iya, lagi. saya tambahkan sedikit. Tadi jadi orang-orang yang memang mempunyai risiko tinggi untuk terinfeksi HIV itu kan sebaiknya periksa. Di samping itu juga semua ibu hamil. Iya benar. Ibu hamil itu sekarang ada program namanya triple PPI, ya? eliminasi. Triple eliminasi. Jadi semua ibu hamil itu sebaiknya kontrol, datang ke pelayanan kesehatan dan periksa. Yang pertama HIV, kedua sifilis, ketiga hepatitis. Dan itu gratis. Jadi semua ibu hamil sebaiknya periksa sehingga kalau misalnya terdeteksi, terinfeksi, ibu hamilnya segera diobati sehingga bisa juga mencegah penularan ke janin sama atau bayinya. Jadi itu ya. Iya, ya. Itulah ya pentingnya ya juga pada ibu hamil ya, karena juga bisa menularkan ke anaknya gitu kan HIV gitu. Jadi untuk screeningnya juga bisa ke puskesmas terdekat dan itu gratis, dan bisa disimpulkan bahwa dari topik pembicaraan kali ini adalah pentingnya edukasi dan perannya semua masyarakat dalam menangani kasus HIV ini. Dan dengan harapan dengan bisa melakukan eliminasi HIV di tahun 2030 yaitu melibatkan semua pihak, tidak hanya pemerintah, tidak hanya masyarakat, tidak hanya lembaga, tapi juga semua masyarakat Indonesia gitu ya Prof ya, gitu ya. Baik, terima kasih banyak Prof Afif sudah membagikan ilmunya pada kesempatan Dengan kali senang ini, hati. dan juga terima kasih banyak kepada Bu Endang sudah membagikan ceritanya dan juga kisah inspirasinya. Semoga Bermanfaat. ya, semoga apa yang disampaikan oleh Prof Afif ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan kisahnya Bu Endang ini bisa menjadi inspirasi teman-teman semuanya apabila merasa apabila teman-teman jika terdiagnosa HIV positif tersebut. Baik, terima kasih banyak Prof Afif dan Bu Endang atas waktunya dan sudah datang di sini. Baik, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada penonton Dr. Uner TV karena sudah menyempatkan waktunya untuk menonton salah satu topik kali ini. Dan saya juga ingin mengingatkan buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe akun Dr. Uner TV dan juga follow Instagram @druner_tv agar teman-teman tidak tertinggal akun-akun info seputar kesehatan yang akan kami upload. Nah, baik, akhir kata saya Sinta sebagai moderator pada kesempatan kali ini ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada penonton Dr. Uner TV. Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi teman-teman semuanya. Akhir kata dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jauhi virusnya, bukan orangnya.